Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Eka Amalia. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat salah satu resep yang banyak juga di request oleh teman-teman semua nih. Ini resepnya cheesecake jadul. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini dan juga pencet tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi resep-resep terbaru ya. Cheesecake jadul ini teman-teman bahannya sangat mudah sekali dan sangat ekonomis juga. Sama sekali juga tidak menggunakan bahan-bahan premium ya, tetapi tetap menggunakan cream cheese sebagai rasa yang lebih mantap lagi karena kita menonjolkan rasa kejunya ya. Jadi di sini saya hanya menggunakan margarin ya teman-teman. Margarin yang recommended bagi saya ini mereknya Marmila. Jadi Marmila itu margarin yang sudah ada rasa aroma vanilanya seperti aroma susu gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai Marmila atau bisa juga merek lainnya, tergantung selera teman-teman juga yang udah biasa pakainya merek apa. Jadi di sini Marmilanya kita campur dulu ya sama gula biar pas kita mixer enggak terbang kemana-mana gulanya ya. Jadi kita mixer ini Marmila sama si gula sampai dia putih pucat dan mengembang dan juga gulanya larut ya teman-teman, sampai gulanya larut. Atau teman-teman kalau misalnya mau cepet mixernya nggak usah pakai gula pasir, bisa menggunakan gula halus atau gula caster ya teman-teman. Setelah pucat seperti ini, lalu kita siapkan lagi bahan selanjutnya. Jadi bahan selanjutnya ini kita menggunakan cream cheese karena memang bolu jadul kita kan bolu keju ya teman-teman. Jadi untuk di dalamnya itu memang harus berasa kejunya. Atau misal teman-teman tidak mau menggunakan keju, kejunya bisa di skip ya, cream cheese-nya bisa di skip atau bisa juga diganti dengan keju parut biasa untuk di dalamnya yang dipotong, atau keju cheddar yang dipotong dadu juga enak ya. Jadi di sini saya menggunakan cream cheese. Cream cheese-nya kita tekan-tekan dulu biar nyatu dulu ya. Jadi ketika kita mixer dia juga enggak melompat kemana-mana. Karena biasanya kan kalau belum menyatu dia akan susah. Oke, kita mixer sampai dia benar-benar rata, sampai nyatu dengan si margarin tadi ya. Baru nanti kita akan masukkan telurnya. Di sini saya hanya menggunakan 4 butir telur aja ya teman-teman, dan tidak ada proses pemisahan antara putih sama kuning. Jadi semua kita masukkan, putih dan kuningnya kita masukkan, tapi memasukkan telurnya harus bertahap satu persatu ya, biar benar-benar menyatu si telur tadi dengan adonan margarin kita, adonan yang cream cheese tadi ya. Jadi kalau sudah rata seperti ini, baru kita masukkan lagi telur berikutnya ya, seperti itu ya teman-teman. Sambil kita ratain pinggir-pinggirnya ya, biar rata semuanya, biar kena semua adonannya. Lalu kita siapkan bahan keringnya ya teman-teman. Jadi di sini saya bahan keringnya menggunakan terigu protein sedang segitiga biru, atau bisa juga menggunakan protein rendah. Protein rendah itu contohnya kunci biru ya. Jadi jangan menggunakan yang protein tinggi karena glutennya tinggi dan akan menyebabkan kita menjadi bantet ya. Jadi di sini semua bahan kering kita campur, susu bubuk, ada juga baking powder ya teman-teman. Jadi kita campur semua sambil kita ayak ya.
Masukkan bahan kering ini juga harus bertahap ya teman-teman, sedikit demi sedikit, karena kalau kita langsung masukin semuanya biasanya kita sering nggak rata mengaduknya, dan itu akan menyebabkan cake kita menjadi bantet juga. Jadi sedikit demi sedikit, kalau sudah rata nanti kita masukin lagi tahap berikutnya. Bisa dibagi menjadi 2 atau 3 kali ya. Setelah rata, ini sudah mulai rata, kita siapkan lagi tepung tadi dan kita akan masukkan kembali seperti itu ya teman-teman. Terakhir kita masukkan susu cair UHT. Jadi ini susu cair, misalnya ini contohnya nih mereknya Ultra atau Diamond atau Frisian Flag, terserah ya teman-teman. Saya menggunakan UHT-nya yang full cream, yang tinggi lemak ya, karena kalau lemaknya tinggi cake kita akan lembut teman-teman ya. Oke, ini sudah saya siapkan loyang. Teman-teman bisa menggunakan loyang turban atau loyang apa saja. Untuk loyang ukuran, kalau misalnya mau pakai yang persegi bisa pakai loyang ukuran 20 kali 20 ya. Atau misalnya mau pakai yang bundar juga bisa pakai diameter 20 juga bisa. Oke, ini akan saya masukkan dan kita akan panggang. Sebelumnya oven kita panaskan dulu ya. Jadi untuk oven tergantung oven masing-masing. Kalau oven saya pakainya suhu 180 derajat, api atas dan bawah ya teman-teman. Jadi ini dipanggangnya juga tergantung oven masing-masing. Kalau di oven saya pakainya sekitar 50 menitan sampai 55 menit, atau bisa dites tusuk ya, karena memang oven itu beda-beda setiap pengapiannya. Walaupun merek sama juga pengapiannya terkadang beda ya. Setelah selesai semua, lalu kita akan taburi keju parut, atau teman-teman juga bisa tambahin pakai almond slice atau apalagi ya, yang tergantung selera teman-teman. Bisa juga ditambahin sama kismis, itu juga enak banget. Oke, sangat mudah banget ya teman-teman membuatnya ya, nggak perlu takut bantet, nggak perlu takut gagal ya, asal mengikuti step by stepnya dengan baik dan benar. Saya lagi seneng banget nih pakai loyang pekat ini ya, karena nggak susah-susah lagi buat motong kuenya. Ini karena kuenya mengembang ke atas, jadi dia yang bagian atasnya menempel. Oke, selamat mencoba ya teman-teman, dan jangan lupa share video ini jika bermanfaat buat kalian, dan siapa tahu bermanfaat juga buat teman-teman yang lain ya. Dan tinggalkan komentar kalian di bawah ini bagaimana hasil cake yang sudah kalian buat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.